Nah, untuk data analisis ini sebetulnya seperti namanya diminta untuk menganalisa data, mengolah data sebetulnya. Apa bedanya dengan reporting? Bedanya adalah apa namanya data analisis ini peserta data analytics diminta untuk memvisualisasikan hasil olahan datanya menjadi sebuah dashboard namanya. Nah, dashboardnya apa aja yang diminta gitu nanti akan diumumkan gitu pada saat pelaksanaan lomba tentunya. Bisa aja dashboard survei kepuasan pelanggan atau mungkin dashboard contact center gitu. Ada beberapa yang bisa di request pada saat ketentuan data analytics nantinya. Nah, untuk prosesnya seperti apa? Tentunya pada saat mengikuti lomba data analytics, teman-teman akan menggunakan aplikasi namanya TBCCA ICCA yang tadi sudah saya sampaikan. Nanti teman-teman akan login, kemudian akan dapat tuh namanya menu data analytics, menu lombanya teman-teman. Nah, ketika masuk ada pilihan start gitu. Ya, jadi kami untuk timernya tidak lagi timer manual ya. Jadi semua timer itu otomatis di-set melalui aplikasi. Ketika teman-teman klik start, nanti teman-teman akan bisa mulai mengerjakan lomba itu sendiri gitu. Jadi ada ketika start ada timer yang berjalan dan juga ada dua file yang bisa di-download. Yang pertama adalah data yang perlu diolah menjadi sebuah dashboard dan juga tampilan dashboard yang kami akan minta. Nanti pembuatan dashboard online-nya adalah berkisar 2 jam, jadi silakan dimanfaatkan semaksimal mungkin. Nah, perbedaannya di tahun ini, kalau di tahun lalu mungkin yang pernah ikut pernah lihat ya, jadi dashboard kita tahun lalu itu hanya input data, download data, kemudian habis itu pengecekan manual baru end ya. Kalau tahun ini kita jadi membuat inovasi terbaru yaitu dengan menginput beberapa data yang sudah diolah. Datanya apa saja nanti ditampilkan sama Mas Yusuf ya. Jadi pada saat demo aplikasi. Nanti di situ ada data-data yang perlu diisi apa saja dari box 1, box 2, box 3, box 4, 5, 6, dan 7 gitu. Jadi yang data yang tampil itu perlu diinput juga di aplikasi. Kemudian hasil visualisasinya juga perlu di-download, diunduh maksudnya, di-upload di aplikasi lomba kita. Nah, setelah sudah selesai, disubmit semua, baru bisa diselesaikan. Kalau misalkan teman-teman pada saat proses pengerjaannya lewat dari 2 jam gitu, ada mungkin fotonya sudah diupload, tapi datanya lupa masukkan, itu artinya teman-teman tidak akan mendapatkan nilai secara optimal ya, karena ketika sudah lewat dari 2 jam, aplikasi akan otomatis menutup submission dari perlombaan teman-teman sekalian. Nah, penilaiannya juga akan dilakukan secara online oleh tim panitia. Jadi akan dipastikan gitu apakah parameter-parameternya yang diisi sudah tepat, kemudian apa namanya tampilan data yang diupload itu sudah tepat atau belum. Kemudian ini petunjuknya mungkin yang bisa disampaikan, tim itu harus terdiri dari 2 orang, nggak boleh kurang, nggak boleh lebih. Namanya teamwork ya, kalau teamwork harus kerjanya sendiri, jadi nggak mungkin 1 orang. Kemudian tidak boleh juga lebih dari 2 orang, nggak boleh 3, nggak boleh 4, sampai 6. Jadi memang kami set untuk teamwork ini terdiri dari 2 orang. Peserta dapat menggunakan 2 notebook ya untuk lomba data analytics ini, karena lomba data analytics ini kan butuh apa namanya pekerjaan yang optimal ya, jadi harus dikerjakan melalui 2 notebook. Boleh nggak 3 notebook, boleh nggak 4 notebook, kami rekomendasikan untuk menyediakan 2 notebook saja ya, karena juga memang space mejanya tidak terlalu besar, jadi hanya cukup untuk 2 notebook saja. Nah, peserta akan diberikan data awal dalam bentuk Excel. Kalau tahun ini kita bikinnya dalam bentuk Excel ya, jadi tidak disediakan dalam bentuk G-sheet. Kemudian peserta akan diberikan bentuk dashboard yang akan dibuat. Jadi kita akan berikan tuh tampilan dashboard yang perlu dibuat. Apa saja sih yang perlu dibuat? Apakah data, misalkan data
respondennya kah, ataupun mungkin data kepuasan pelanggannya kah, mungkin yang perlu dimasukkan itu akan ditampilkan pada pada aplikasinya. Kemudian waktu yang disediakan maksimal 2 jam. Setelah selesai akan kalau untuk tahun ini kita tidak akan sediakan data tambahan ya. Jadi hanya proses filteringnya aja yang akan kami cek. Penilaian akan berdasarkan kesesuaian data pada setiap grafik yang ditampilkan. Mungkin ada yang ingin ditanyakan dulu seputar lomba data analytics ini. Oke, mungkin kalau untuk pertanyaan dashboard ya teman-teman, ada yang mungkin yang pada saat pada saat technical meeting menanyakan, atau mungkin pada saat apa namanya sharing materi teamwork gitu sempat menanyakan, dashboardnya harus dibuat di aplikasi apa gitu. Kalau dari kami tidak membatasi ya teman-teman gitu. Tentunya ada teman-teman punya aplikasi yang teman-teman kuasai sendiri gitu. Asalkan bisa ditampilkan dengan baik, itu kami tidak mempermasalahkan aplikasi yang digunakan. Mau pakai manual seperti Excel atau mungkin mau di Google Sheet aja boleh. Kalau mau dibuat di Tableau juga boleh. Atau mungkin ada Google Data Analytics kan juga ada ya aplikasinya. Jadi itu juga bisa digunakan. Silakan dimanfaatkan semaksimal mungkin aplikasi yang dikuasai. Nanti dari tim ICCA hanya memastikan bahwa pertama visualisasinya, angka-angkanya sudah tepat, kemudian angka yang diinput di aplikasi juga sudah tepat. Mungkin ada yang ingin ditanyakan dulu seputar data analytics, teman-teman, sebelum saya lanjut. Ibu izin bertanya, Bu. Boleh, Ya, silakan. saya Happy dari BCA. Untuk Iya, dashboardnya itu kan berarti tadi infonya bisa dibentuk pakai aplikasi apa aja yang kita punya ya, Bu ya. Nah, betul, nanti untuk pengirimannya itu dalam bentuk apa ya, Bu? Kan tadi infonya mau ada pengetesan melalui filter ya. betul. Apakah setelah difilter dashboardnya sesuai atau tidak? Nah, itu kalau misalnya dalam bentuk gambar saja, itu kan nggak bisa difilter-filter tuh, Bu, posisinya. Iya. Yang nanti dikirimnya dalam bentuk apa ya, Bu? Nanti kan kalau misalkan apa namanya hasil tampilan data teman-teman kan harusnya bisa difilter ya, maksudnya ada filter yang dibuat. Saya lanjut aja deh ke tampilan yang ini. Mhm. Misalkan teman-teman membuat dashboard kepuasan pelanggan, nanti kan harusnya ini bukan apa namanya dashboard statis ya teman-teman. Jadi kalau misalkan difilter harusnya bisa difilter sama teman-teman sesuai dengan kebutuhan gitu, atau sesuai dengan ketentuan yang kita minta ya. Misalkan kita minta untuk dashboard kepuasan pelanggan ini, kita maunya jenis kelaminnya perempuan aja, atau mungkin jenis layanannya kita maunya permintaan aja gitu. Kanalnya saya maunya telepon aja. Jadi harus dashboard ini adalah bukan dashboard statis teman-teman, jadi harus dashboard yang dinamis yang bisa difilter sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan. Kemudian kapannya juga ini filtering tanggalnya, date-nya juga harus bisa dilakukan. Nah, nanti hasil dari filteringnya, ya setelah difilter, harusnya teman-teman bisa men-screen capture gitu visualisasi dashboardnya dan bisa diupload di aplikasi TBCCI gitu, aplikasi lomba maksudnya. Nah, boxnya di tahun ini kami set ada 7 box yang harus teman-teman buat gitu. Eh, Nanti akan ditampilkan sama Mas Yusuf ya untuk seperti apa sih 7 box yang dimaksud gitu. Nah, 7 boxnya kalau saya kasih gambaran sekarang gitu bisa aja ini box pertama nih terkait apa namanya demografi, ada perempuan, laki-laki, rata-rata usia. Kemudian ada box kedua terkait kepuasan pelanggan gitu, apa saja yang perlu ditampilkan. Kemudian ada box ketiga ada terkait NPS. Kemudian keempat terkait tingkat kecepatan penyelesaian. Ini box keempat. Kemudian box kelima itu adalah tingkat kepuasan terhadap kanal layanan, terus box keenam terkait tagihan. Nah, jadi kalau ini baru 6 ya, jadi cuma nanti yang ditampilkan di aplikasi itu ada 7 box yang kami minta untuk teman-teman buat. Untuk
tampilannya sebetulnya sih kalau desainnya tidak ada masalah ya, jadi tidak mempengaruhi penilaian, namun isi datanya gitu yang penting untuk kami gitu. Mau warnanya biru kayak mau warnanya kuning atau merah itu nggak ada masalah selama tampilan yang kami apa namanya angka-angka yang kami harapkan gitu, informasi-informasi yang kami harapkan itu bisa tampil pada saat apa namanya pada dashboard yang teman-teman buat. Nah, ini ada parameternya gitu, ada persentasenya. Misalkan ada 5 item gitu yang harus sesuai gitu. Kalau misalkan sesuainya 5, bobotnya adalah 25%. Nah, untuk persentasenya ini sebetulnya beragam ya teman-teman. Jadi nanti akan diinformasikan oleh tim panitia bobotnya di box 1 sampai box 7 apa saja. Tapi ini gambarannya gitu. Jadi ada bobotnya macam-macam, nggak sama di setiap box. Ada 25%, ada 10%, 30%, 10% hingga 5% pun juga kami ada. Seperti itu. Nah, oke. Mbak Alia, tanya Mbak, Mungkin boleh dari siapa dulu? aku di Irham dari BKPM Mbak. Oke, baik. Mas Eh, Irham, untuk silakan. penilaiannya sendiri selain dari parameter tersebut, ini berarti dinilai juga dari keindahan dan bagusnya dashboard tersebut ya? Tidak. Berarti ya? Oh enggak ya? Ya, kita tidak menghitung apa namanya keindahan gitu. Kreativitas teman-teman membuat dashboardnya tidak kita hitung, tapi ketepatannya, keakuratannya teman-teman membuat dashboardnya ya yang kita hitung. Oke, oke. Baik, terima kasih Mbak. Iya, sama-sama. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Halo Mbak, Iya, selamat siang Mas Anwar. Ada yang bisa? iya saya Anwar dari DBS. Mau bertanya Mbak, untuk apa namanya dashboard ini berarti harus mirip dengan yang di tampilan ini ya, Mbak? Atau kita boleh berbeda gitu? Untuk box yang ada harus muncul Mhm. semua. Nanti kita konfirmasi ya ke pihak pengurus ya, apakah susunannya harus harus sesuai dengan susunan yang ditampilkan atau seperti apa. Tapi intinya sih semua box itu harus muncul dan datanya itu harus sesuai dengan yang ditampilkan. Seperti itu.